Selamat siang Bu Yuli. Selamat siang Cindy. Maaf Bu, Ibu ada waktu nggak? Saya ingin bicara sebentar. Wah, dengan senang hati Cindy. Mau ngobrolin apa nih? Tentang ini Bu, saya agak bimbang memilih jurusan Bu. Saya merasa kok saya salah pilih jurusan ya saat ini. Oke, kalau gitu kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya Cindy ya untuk ngobrol-ngobrol ya. Oke, baik Bu. Oke, sekarang silakan nih diceritakan permasalahan yang Cindy hadapi. Jadi gini Bu, saya merasa salah dalam milih jurusan yang saya jalani saat ini. Saya sebenarnya punya rencana untuk melanjutkan ke jurusan ekonomi bisnis kalau kuliah nanti, Bu. Sedangkan sekarang saya justru ada di jurusan IPA. Hmm, Eh, Padahal di jurusan IPA itu tidak banyak belajar tentang ekonomi, walaupun sebenarnya ada peminatan ekonomi, tapi porsinya sedikit, Bu. Jadi eh, saya harusnya nih milih jurusan IPS supaya saya bisa belajar ekonomi lebih banyak lagi. Oke, jadi Cindy saat ini merasa kalau salah memilih jurusan karena tidak sesuai dengan cita-cita Cindy nantinya yang akan kuliah di jurusan ekonomi bisnis begitu ya Cindy ya. Nah, Iya, Bu. oke, dari percakapan ini kira-kira apa sih yang ingin kita capai Cindy dari obrolan kita kali ini? Eh, saya mau tahu, Bu, sebenarnya salah nggak sih saya ngambil jurusan di SMA jika ingin melanjutkan kuliah di ekonomi bisnis? Oke, baik Cindy. Nah, menurut Cindy nih kenapa sih Cindy merasa salah dalam memilih jurusan? Dan kemudian menurut Cindy idealnya untuk mencapai cita-cita yang Cindy harapkan untuk nanti kuliah di jurusan ekonomi bisnis itu seperti apa idealnya? Ya Bu, jadi menurut saya seharusnya saya ada di jurusan IPS saat ini Bu, bukan jurusan IPA karena saya Hmm. suka dengan pelajaran ekonomi, kemudian juga saya akan melanjutkan ekonomi bisnis karena nanti saya ingin jadi manajer Bu. Nah, menurut saya idealnya jika ingin menjadi manajer, saya harus tahu banyak nih tentang ilmu ekonomi secara lebih luas dan detail. Jadi harusnya dipelajari di tingkat SMA itu pelajaran ekonomi yang lebih mendalam yang biasanya ada di jurusan IPS, Bu. Yang ada di jurusan di IPS ya. Oke, Iya. tetapi kalau di jurusan IPA sekarang, Cindy mendapatkan ya untuk apa itu peminatan di ekonomi ya? Iya, Bu. Oke, mendapatkan. Baik Cindy, dari pemaparan yang Cindy ceritakan tadi, jadi menurut Cindy keadaan ideal itu untuk mencapai cita-cita adalah dengan mengambil jurusan IPS di bangku SMA, bukan jurusan IPA ya. Walaupun di jurusan IPA itu juga bisa mempelajari ekonomi dengan tadi peminatan ekonomi begitu ya. Iya, Bu. Oke. Nah, Cindy selama ini mempelajari ketika di jurusan IPA kemudian mengambil peminatan ekonomi, kira-kira pembelajaran tentang ekonomi itu yang sudah didapatkan apa saja Cindy? Sebenarnya lumayan sih, Bu, pembelajaran ekonomi peminatannya, ada ekonomi akuntansi, manajemen, Mhm. tapi menurut saya materi itu masih kurang untuk bisa mendukung apa yang saya mau atau cita-citakan nanti. Dan waktunya juga sedikit sekali, Bu, saya hanya seminggu dapat 1 kali aja, pelajaran ekonomi. Jadi saya rasa, materinya kurang mendalam. Oke, baik. Jadi dari yang Cindy paparkan di jurusan IPA itu untuk pembelajaran ekonomi peminatannya sudah Mhm, didapatkan untuk materi ekonomi, tetapi materinya masih kurang beragam begitu ya, kurang mendalam ya, Cindy ya. iya iya, Jadi Bu. walaupun Cindy sudah mendapatkan materi tadi ekonomi apa itu namanya akuntansi, manajemen, ilmu ekonominya, tetapi Cindy merasa itu masih belum cukup begitu ya. Iya, Bu. Nah, begini Cindy, jadi kira-kira dari yang dipaparkan tadi, langkah apa sih yang bisa dilakukan untuk mendukung cita-cita Cindy untuk kuliah nantinya di ekonomi bisnis dan menjadi seorang manajer nih, seperti yang menjadi cita-citanya Cindy, tetapi tetap mengambil jurusan IPA. Kira-kira apa Eee, Cindy? mmm.
apa ya Bu, yang ada di pikiran saya sekarang sih, Mhm, mungkin saya bisa dapat atau memperdalam ilmu ekonomi mhm. dengan mengambil kelas tambahan dari guru di sekolah untuk materi ekonomi, dan yang kedua mungkin saya akan ambil bimbingan belajar di luar sekolah Bu, untuk lebih memperdalam pemahaman saya di pelajaran ekonomi. Oke, luar biasa ya Cindy ya. Jadi, sudah mulai nih merencanakan kira-kira langkah apa yang ditempuh untuk menambah pengetahuan tentang materi ekonominya, begitu ya. Nah, Iya Bu. dari, yang disampaikan berarti ada 2 langkah tadi ya. Yang pertama, mendapatkan pelajaran tambahan di sekolah dan kemudian yang kedua adalah mengikuti kelas tambahan ya, bimbingan belajar di luar sekolah, begitu ya Cindy ya? Iya Nah, Bu. dari 2 rencana tersebut Cindy, kira-kira langkah yang mana nih yang Cindy akan lakukan terlebih dahulu untuk saat ini? Oke, dari 2 rencana saya tadi itu, Mmm, saya kayaknya lebih dulu mungkin ambil bimbingan belajar di luar sekolah, Bu. bimbingan belajar di luar sekolah ya. Terus bagaimana dengan pelajaran tambahan untuk materi ekonomi yang di sekolah, Sin? Jadi menurut saya pelajaran tambahan kurang lebih sama dengan materi di sekolah, Mhm. tapi bimbingan di luar sekolah, materinya yang diberikan oleh guru les mungkin akan lebih beragam dan mendalam sehingga, akan lebih memperluas pengetahuan saya di bidang ekonomi, Bu. Oke, jadi masalahnya dari 2 langkah tadi menentukannya adalah berdasarkan keberagaman materi yang diberikan ya? Iya, Oke, Bu. baik Cindy. Nah, jadi untuk rencana yang dipilih tadi untuk mengikuti kelas bimbingan di luar sekolah itu, bagaimana perencanaannya Cindy? Jadi yang pertama kan saya harus, bilang ke orang tua dulu, Bu, Ya, meyakinkan kalau saya memang membutuhkan les di luar sekolah untuk pelajaran ekonomi. mhm, Jadi kira-kira nanti setelah orang tua saya setuju, saya akan langsung cari informasi mhm, tentang bimbingan belajar yang bagus, mungkin dari mhm, teman atau sosial media. Nah, setelah saya ketemu sama dapatkan informasinya, mhm. saya akan langsung menghubungi, bimbingan belajar tersebut dan menanyakan secara detail, mungkin terkait teknis, pembiayaan, dan yang lain-lain, Bu. Oke, jadi langkah awal nih yang untuk, apa, untuk mengikuti bimbingan di luar sekolah itu memberitahukan kepada orang tua begitu ya Cindy-nya. Nah, Iya, Bu. bagaimana nanti caranya mengantisipasi misalkan orang tua tidak setuju Cindy? Eee, Jika seandainya orang tua tidak setuju, kemungkinan besar itu cuman masalah waktu antar jemput saja, Bu. Nah, Oke, mungkin, kalau memang permasalahannya nanti cuma antar jemput, mungkin saya bisa cari informasi untuk, bimbingan belajar yang online, Bu. Dan oke, jika seandainya masalahnya adalah biaya, mungkin mhm. saya bisa pakai tabungan saya untuk membayar kelas tambahan itu. Oke, baik, sip, luar biasa Cindy ya. Nah, sebagai bentuk komitmen nih tanggung jawab, kira-kira kapan nih, waktunya Cindy, menentukan untuk mengikuti kelas bimbingan belajar yang di luar sekolah, Sin? Eee, saya ingin segera nih, Bu, supaya bisa mengikuti kelas bimbingan ekonomi. Sore ini Mhm, mungkin mhm, saya langsung bilang ke orang tua dulu. Nah, mhm. seandainya mereka setuju, besok saya langsung cari informasi terkait bimbingan belajar, sehingga dalam minggu-minggu ini, saya sudah bisa mulai untuk bimbingan belajarnya. Oke, bagus Cindy. Nah, siapa nih yang kira-kira nanti bisa membantu atau mengingatkan Cindy terkait langkah awal Cindy ini? Saya akan ngajak Rani, Bu, untuk mencari Mhm. informasi kelas tambahan, dan sepertinya Rani juga akan jadi teman diskusi yang bagus buat saya untuk permasalahan ini. Oke, baik Cindy. Dari obrolan kita nih dari awal sampai akhir tadi, kalau, yang bisa Ibu simpulkan bahwa untuk menambah ilmu dan pemahaman Cindy terkait, materi ekonomi, Cindy akan melakukan langkah yang pertama yaitu mengikuti kelas bimbingan belajar di luar sekolah dan yang kedua mengikuti kelas tambahan di sekolah. Langkah pertama yang dijalankan adalah mengikuti kelas bimbingan belajar di luar sekolah, begitu ya? Iya, Bu.
Oke. Nah, dari obrolan kita kali ini Cindy, kira-kira, apa sih yang dapat Cindy simpulkan? Eee, Tadi kan saya bilang merasa salah jurusan nih, Bu. Iya. Nah, setelah ngobrol sama Ibu nih, Mhm, kayaknya saya tidak harus pindah jurusan untuk dapat mhm, materi ekonomi lebih banyak dan lebih mhm, luas, tapi, saya sudah dapat solusi, yaitu mhm, dengan, mencari bimbingan belajar di luar sekolah dan mhm, juga mengambil kelas tambahan di sekolah. iya. Dan saya juga akan mengajak Rani untuk mencari informasi dan juga sebagai teman diskusi nantinya. Oke, luar biasa Cindy ya. Nanti nih setelah mengikuti kelas bimbingan belajar yang di luar sekolah, kita ngobrol lagi ya Cindy ya. Ibu pengen tahu nih bagaimana perkembangannya dan hal-hal baru apa sih yang didapatkan oleh Cindy setelah mengikuti les di luar sekolah, begitu. Oke, siap Bu. Nanti Cindy laporan lagi sama Ibu. Oke, nah kalau begitu semoga semuanya lancar ya Cindy ya. Ya Ibu, mohon doanya mudah-mudahan lancar dan terima kasih Bu waktunya. Oke Cindy, baik. Terima kasih Cindy, sama-sama ya. Ya, izin kembali ke kelas ya Bu. Iya, silakan Cindy. Oke, Oke, sudah sudah ya. berapa Ini menit tadi ya? tadi 5.12 ya mulainya ya. Mhm, 5.12 ini. Ya kurang lebih 11-12 menit lah. 12 menitan ya. Ya. Itu minimal 15 sampai 20 ya Bu Yulia? Minimal Minimal itu. 15 sampai 20 maksimal ya, Bu, ya. Minimal. Oh, Ap berarti kita kurang nggak apa-apa ya? apa sih, Bu, kita kan masih bisa diskusi nih yang kasus 2 nih kira-kira. Oke, ya. Gimana nih kira-kira yang kasus 2? Jadi Kasus memang 2 nggak harus pindah jurusan sih ya, yang penting solusinya ya tadi menambahkan menambahkan ini ya, cari solusi cari lain lah. Karena kalau sampai pindah jurusan agak susah karena idealnya urusannya sama Dapodik gitu. iya, benar-benar. Tapi kan kita tidak sampaikan di situ ya, Iya supaya nanti kan betul. dia ngerasa, "Oh gitu kok kok ini, Iya kok iya. saya sama ini," gitu ya, merasanya sudah urusan ke Dapodik nih jadinya. Iya. Kalau lebih mendalam mungkin Iya akhirnya arahnya ke sana nanti. iya Tapi kan yang penting, apa namanya, alur ceritanya udah memenuhi ya, Bu, ya? iya, berceritanya sudah memenuhi Mhm, memancing dari tujuan identifikasi, rencana aksinya, ya kan, ya, kemudian, tanggung tanggung jawabnya. jawabnya juga udah kena ya. Mhm, Oke, jadi oke. Ini nanti, udah eee, ini ya kita ngisi refleksi berarti ya oh dari ya yang kemarin itu ya, Bu, ya? iya yang refleksi diri dari Refleksi latihan diri, coaching tadi ya. nah tadi itu. Mhm, Apa yang sudah berjalan dan baik selama percakapan, kan itu, Bu, ya? iya, ya sudah baik, CGP-nya. Ini dari nama CGB-nya kita ya? Mhm. Baik, apakah sudah rekamannya 15 menit? Mana tuh? Kurang nggak apa-apa ya. Sudah sepertinya ya, Oh oh 17. ya, karena termasuk, ini ya, kita ngobrol refleksi dari hasil gini, Bu, ya? Boleh sih Bu, nanti 7 tadi kita mulai jam berapa ya? 17. 17 yang kedua tuh 17.11 kalau nggak salah. 17.11 ya. Berarti sudah sih ya ini Mhm. 17.26 nih. Oke, kita close dulu deh. Nanti kita refleksi sudah berjalan baik, kemudian yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, kemudian kehadiran penuh, ya, kemudian memperbaiki atau meningkatkannya. Heeh. Apa nih, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, apa ya, lebih banyak baca tentang ilmu per-coaching-an ya? Banyak baca, banyak, menonton video yang langsung kan ya. Iya, betul Biasanya kan betul. langsung ada dialognya gitu, jadi kita bisa ATM tuh Betul betul. untuk itunya. Berarti, yang ini apa nih, Bu, eee, yang sudah berjalan baik selama Mhm, percakapan,
percakapannya sudah berjalan baik Berjalan karena baik. sudah Komunikasi sudah lancar ya, terjalinnya ya, lancar begitu. oke, alur pembicaraannya jelas gitu ya Bu, Iya, sesuai. kalau pembicaraannya jelas. Lancar. Kemudian yang masih perlu diperbaiki apa nih Bu? Ini menggali itu sih pertanyaan yang berbobot ya. Oke. Menggali Ini pertanyaan-pertanyaan berbobot dan ini mencari kata kunci gitu loh. oke, menanyakan Kata kunci. pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari si Koci ya. Ya. Berbobot sesuai kata kunci. Ini masih record Bu, enggak ya? Oh ya. Iya, saya stop dulu ya. Sudah Ya. 15 ya. Berhenti Dari merekam.